Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwasanya ini pertemuan kita yang kedua ya. Febrika, Iya, Pak. pertemuan yang kedua kan? Ini udah minggu ketiga, Pak. Seharusnya pertemuan ketiga. Oh, Kita pertemuan satu kita belum, Pak. Pertemuan satu pun belum. Ini baru yang pertama kali ketemu. Iya, Pak. Oke. Berarti saya salah sharing ini. Sebentar ya. Oke, bisa dilihat tentang autoimmunity. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik, kita mulai ya. Ini pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan ini kita akan membicarakan tentang autoimmunity. Pada kali ini kita akan yang pertama sekali akan mengenal apa itu autoimmunity, dan kemudian selanjutnya akan kita lihat apa contoh penyakit dan bagaimana pengobatan daripada penyakit-penyakit tersebut. Umumnya sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan baik. Ya. Pada hari ini kita merasakan tubuh kita ini sehat walafiat. Nah, ini salah satu penyebab utamanya karena sistem kekebalan tubuh kita mampu memproteksi diri kita dari berbagai mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, baik virus, bakteri, kemudian juga jamur, dan juga bukan hanya mikroorganisme, tetapi ada zat-zat berbahaya, baik zat kimia atau zat-zat yang berasal dari tubuh kita, yang itu sebenarnya berbahaya bagi tubuh kita kalau misalnya zat tersebut terekspos atau keluar dari selnya. Nah, sehingga ketika sistem kekebalan tubuh ini mampu memproteksi diri kita, maka pada hari ini kita merasakan tubuh kita sehat-sehat saja. Ya. Nah, itu dalam kondisi normal ya. Tapi ada kalanya tubuh kita ini terganggu sistem kekebalan tubuhnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Ya. Nah, sistem kekebalan tubuh kita ini dapat memobilisasi senjata, ya, yang
pada keadaan normal, dia itu senjata yang dihasilkan itu menyerang mikroorganisme yang menyerang tubuh kita. Namun ada kalanya bukan hanya menyerang mikroorganisme, tetapi juga menyerang tubuh kita sendiri. Nah, dia tidak mampu mengenali mana teman dan mana lawan. Seharusnya tubuh kita ini itu adalah teman bagi dia dan dia tidak menyerang. Namun tubuh kita ini gagal untuk membedakan mana yang harus dia serang, mana yang bukan. Nah, efeknya tentunya kalau misalnya tubuh kita, sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang diri sendiri, maka timbullah penyakit seperti alergi atau autoimun. Ya. Nah, sebelum cerita tentang autoimun, ya sedikit kita akan mengenal apa itu imun tolerance. Ya. Toleransi ini di dalam bahasa Indonesia ya kita sebut dengan toleransi, imun tolerance. Nah, ini maksudnya adalah kondisi di mana tubuh kita itu tidak memberikan respon terhadap suatu molekul atau jaringan yang dapat menginduksinya. Ya. Nah, contohnya terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri, ya sistem kekebalan tubuh kita atau imun sistem kita itu toleran dia. Nah, dia tidak akan menyerangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan imun tolerance. Ya. Nah, adapun autoimun adalah kondisi di mana sistem imun itu tidak toleransi lagi terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, terganggu dia, sehingga tubuh kita sendiri, ya, yang mana sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang organ-organ diri kita sendiri. Nah, itulah yang kita sebut dengan autoimun. Ya, auto ini kan artinya sendiri ya, otomatis. Ya, otomatis kan dia bekerja sendiri, ya kan? Auto sendiri, matic mungkin dia bekerja ya kerja. Jadi otomatis itu bekerja sendiri. Autoimun sistem kekebalan tubuh menyerang diri kita sendiri. Jadi tidak susah ya mengingatnya kan, autoimun itu apa yang dimaksud dengannya. Ya. Jadi kondisi autoimun ini menyebabkan penyakit yang kita sebut dengan autoimmune disease. Ya. Ini sebagaimana yang sudah kalian pelajari juga di pertemuan sebelumnya, bahwasanya imun response atau respon imun ya itu difasilitasi oleh baik yang innate maupun yang adaptif ya. Yang innate ini contohnya adalah seperti sel-sel macrophage ya, neutrofil juga. Nah, adapun yang adaptive immunity ini difasilitasi oleh sel T atau sel B. Ya, nantinya sel B akan menghasilkan antibodi. Nah, ini adalah bagaimana sistem kekebalan tubuh kita itu memiliki dua tangan. Ya. Itu yang tangan yang pertama yaitu sistem kekebalan tubuh yang itu dia didapat ya memang maksudnya itu yang memang bawaan ya. Itu innate kita sebut bahasa Inggrisnya innate immunity. Ya. Nah, innate immunity ini adalah sistem kekebalan tubuh yang pertama sekali bekerja ketika mikroorganisme itu menyerangnya. Itu seperti contohnya tadi sudah saya sebutkan yaitu macrophage. Ya, dia akan memakan mikroorganisme yang datang menyerang tubuh kita. Adapun sistem kekebalan tubuh adaptif ya seperti beta cells yang menghasilkan antibodi, nah dia itu bekerja membutuhkan waktu yang cukup lama ya dibanding dengan sistem kekebalan tubuh yang innate tadi. Ya. Nah, karena dia perlu mengaktifkan atau memproduksi antibodi ya. Antibodi yang berfungsi untuk menyerang mikroorganisme. Nah, seperti yang pada sekarang ini sedang hot yaitu tentang vaksinasi dengan menggunakan deactivated coronavirus ya atau RNA ya seperti yang diproduksi oleh Pfizer. Nah, itu dia kan dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian menunggu beberapa waktu
sehingga tubuh kita itu mengenal daripada antigen ini, kemudian dia mempelajarinya dan dia menghasilkan antibodi. Suatu saat kita itu terserang virus corona, kemudian tubuh kita itu sudah memiliki senjata untuk menyerang virus corona tersebut. Nah, itu adalah adaptive immunity, ya, dan dia itu memerlukan waktu yang lebih lama dibanding dengan innate immunity. Ya. Autoimun ini terjadi 5-7% dari populasi dan lebih banyak terjadi pada wanita. Ya, pada wanita lebih dari 65 tahun umurnya, penyakit autoimun ini merupakan salah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan kematian. Penyebab daripada penyakit autoimun ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, dan juga hormon. Ya. Faktor genetik yaitu faktor yang diturunkan. Ya, dari katanya genetik, ya. Genetik ini kan berarti hubungannya dengan gen. Gen itu ada di DNA. Jadi DNA kita itu diturunkan dari orang tua kita. Ya. Nah, salah satu contoh yang disebabkan oleh faktor genetik yaitu adanya kelainan, ya, ekspresi, ya, HLA, human leukocyte antigen, ya, alil. Jadi maksudnya ini ada individu-individu tertentu yang memiliki alil tertentu, ya, HLA, ya, seperti HLA B8 dan DR3 ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit Graves, ya. Nah, jadi ada namanya gen HLA, ya. Jadi HLA ini adalah singkatan dari human leukocyte antigen, ya. Nah, jadi kita ini memiliki gen HLA, tapi ada macam-macam gen HLA ini, ada macam-macam. Itu yang kita sebut dengan alil, ya, bahwasanya ada variasi genetik, ya, sama seperti yang lebih mudah kita amati, seperti warna rambut kan berbeda-beda, ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, ada juga yang pirang. Begitu juga bentuk rambut, ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, itu dikode, ya, oleh gen. Dan perbedaan warna-warna itu disebabkan karena ada variasi di gen tersebut, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan alil. Jadi ada individu yang memiliki ya, HLA-nya itu B8 dan DR3, ya, itu memiliki resiko yang lebih tinggi menderita penyakit Graves, ya. Nah, kemudian disebabkan hormon, ya, ini ada penyakit-penyakit autoimun yang itu muncul setelah puber, ya, dan sebelum menopause, ya. Jadi estrogen dianggap berperanan, ya, untuk memicu penyakit autoimun disease, ya. Kemudian faktor lingkungan juga berperanan, ini seperti ada virus-virus, ya, seperti Coxsackie virus itu dapat menyerang tubuh seseorang dan akhirnya dapat menyebabkan penyakit autoimun, ya. Nah, kemudian penyakit autoimun ini dapat menyerang single organ atau multiple organ. Single organ ini maksudnya adalah hanya menyerang satu organ saja, ya. Sedangkan yang multiple organ itu maksudnya adalah dapat menyerang berbagai organ, ya, bukan hanya satu. Yang single organ ini contohnya adalah tiroid, dan multiple organ ini contohnya systemic lupus erythematosus atau SLE. Ya, nanti akan kita lihat penyakit-penyakit yang dapat menyerang kelenjar tiroid, ya, hanya satu organ. Oke, kita sudah
berbicara tentang apa itu yang maksud dengan autoimun. Nah, sekarang kita masukin tentang penyakit dan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Yang pertama yaitu autoimmune disease pada tiroid, ya. Sebelum kita lihat contoh penyakit yang termasuk dalam autoimmune disease pada kelenjar tiroid, pertama mari kita kenal dulu bagaimana cara kerja hormon tiroid, ya. Nah, bagaimana cara kerja kelenjar tiroid, ya. Kelenjar tiroid ini memproduksi hormon T3 dan T4. Hormon ini berfungsi untuk mengontrol fungsi fisiologi jantung, paru-paru, kemudian darah, gastrointestinal, kemudian otot rangka, dan sistem endokrin. Untuk memproduksi hormon, tiroglobulin disintesis oleh sel-sel tiroid atau tirocytes. Tirocytes ini maksudnya sel tiroid. Ya. Dan kemudian tiroglobulin ini disimpan di follicular lumen. Ya. Tiroglobulin ini berikatan dengan iodin, ya, berikatan dengan tiroglobulin tirosinase residu, dibantu oleh tiroperoksidase. Ya, jadi tiroglobulin berikatan dengan iodin dengan bantuan tiroperoksidase. Ya. Jadi antara T3, ya. Oke, kita balik lagi kemari, ya. Setelah berikatan tiroglobulin dengan iodin, kemudian intracellular protease, ya, enzim protease yang ada pada dalam sel, kemudian mencerna, ya, tiroglobulin untuk memproduksi T3 dan T4. T3 itu adalah triiodotironin dan T4 adalah tiroksin. Ya. Jadi antara T3 dan T4 perbedaannya itu hanya jumlah daripada molekul iodin yang berikatan dengannya. Nah, ini adalah regulasi hormon T3 dan T4. Nah, regulasi hormon T3 dan T4 itu difasilitasi oleh 3 organ. Yang pertama yaitu otak, yaitu hipotalamus, kemudian anterior pituitary, dan tiroid. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tubuh kita ini kekurangan hormon T3 dan T4, ya, maka akan dideteksi oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus ini kemudian selanjutnya merilis TRH, ya, hyrotropin releasing hormone. Kemudian TRH ini akan merangsang anterior pituitary untuk menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. Ya, kemudian thyroid stimulating hormone ini akan berikatan dengan reseptor tirotropin dan merangsang tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4, ya, dengan cara berikatan dengan iodin. Nah, itu adalah bagaimana regulasi T3 dan T4. Jadi T3 dan T4 ini tidak boleh rendah dan juga tidak boleh tinggi, ya. Maka itu yang kita sebut dengan homeostasis. Kalau nanti terlalu tinggi, maka itu yang akan menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, kemudian kita masuk ke penyakit, yaitu Graves' disease. Ya. Di Graves' disease ini, ya, itu diambil dari nama orang yang pertama sekali melaporkan penyakit itu, yaitu Dr. Robert Graves pada tahun 1830. Ya. Nah, ini merupakan penyakit yang umum, ya, terkait dengan hipertiroidisme pada anak dan wanita muda. Ya, hipertiroidisme ini berarti hyper itu tinggi, ya. Nah, jadi tinggi T3 dan T4-nya di sini, ya. Nah, apa sih penyebab daripada penyakit ini? Penyakit ini disebabkan oleh antibodi IgG1 yang bereaksi dengan tirotropin atau reseptor TSH. Ya. Nah, kemudian
hal ini menyebabkan ya stimulasi daripada reseptor TSH ya, yang menyebabkan peningkatan sintesis T3 dan T4 ya. Nah, jadi pada Graves' disease itu permasalahannya adalah antibodi ya yang dihasilkan oleh tubuh kita ya, yang mana antibodi ini sebagaimana saya sudah sebutkan merupakan salah satu tangan adaptive immunity ya. Jadi IgG1 ini berikatan dia dengan reseptor TSH sehingga merangsang pembentukan atau sintesis T3 dan T4 yang ada pada tiroid ya. Di pasien yang memiliki kondisi seperti ini, memiliki denyut jantung yang tinggi, kemudian eksoptalmos, ya matanya itu mau keluar, kemudian gemetar, kemudian berkeringat, dan kemudian berkurangnya kemampuan untuk fokus. Nah, ini adalah contoh penampakan daripada Graves' disease ya. Matanya mau keluar ya. Oke. Treatment daripada Graves' disease adalah dengan thiourea ya. Nah, ini pertama sekali obat yang berfungsi untuk mengobati penyakit Graves yaitu thiourea. Namun thiourea ini toksik ya. Maka kemudian ada second generation drugs ya seperti propylthiouracil dan methylthiouracil, metimazol dan carbimazole yang memiliki toxicity yang lebih rendah. Nah, untuk pengecualian metimazol ya, metimazol ini yang dikecualikan ya. Metimazol ini berfungsi untuk menghambat penyimpanan hormon tiroid. Ya. Obat-obat yang lain ini bekerja dengan menghambat enzim tiroperoxidase, ya, sehingga mengurangi sintesis T4 dan T3. Ya. Jadi metimazol ini mekanisme kerjanya adalah menghambat penyimpanan hormon tiroid, sedangkan obat-obat yang lain itu menghambat tiroperoksidase. Tiroperoksidase ini adalah enzim yang berperanan untuk mensintesis T4 dan T3. Kemudian ada lagi pengobatan yang lain yaitu secara oral dengan memberikan iodin 131 ya. Nah, jadi ini dengan menggunakan radiasi ya. Penggunaan radiasi ini dapat menghancurkan sel-sel tiroid sehingga karena sel-sel tiroidnya itu berkurang, kemudian hormon tiroid itu yang dihasilkan juga berkurang. Ya. Kemudian ada lagi tiroidektomi ya. Jadi ini pembedahan, membuang sebagian daripada kelenjar tiroid itu sehingga menyebabkan berkurangnya produksi daripada hormon tiroid. Metimazol itu diindikasikan untuk orang-orang yang jika diberikan radioaktif mengalami kontraindikasi. Ya. Oke. Jadi itu Graves' disease ya. Baik, selanjutnya penyakit yang termasuk dalam penyakit autoimun adalah pernicious anemia, yaitu anemia yang ini adalah jenis anemia yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja secara tidak normal. Nah, ini adalah dalam keadaan normal ya. Jadi kalau kita makan, maka stomach kita ya itu akan menyerap nutrien. Kondisi pernicious anemia kita akan fokus dengan vitamin B12. Kalau kita makan, maka vitamin B12 yang terkandung dalam makanan kita akan berikatan dengan intrinsic factor, protein, ya, intrinsic factor untuk
memfasilitasi absorpsi daripada vitamin B12. Ya. Namun dalam kondisi tidak normal, maka intrinsic factor yang dihasilkan oleh sel parietal ini diserang oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Ya. Sehingga ketika intrinsic factor ini sudah diserang oleh antibodi, ya, maka kemudian B12 ini tidak lagi bisa berikatan dengan intrinsic factor. Sehingga akhirnya vitamin B12 ini tidak mampu lagi untuk diserap oleh tubuh. Ya, sehingga tubuh kita mengalami kekurangan vitamin B12. Nah, B12 ini berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Ya, sehingga tentunya tubuh kita akan mengalami anemia, ya, kekurangan sel darah merah. Di kekurangan vitamin B12 itu menyebabkan prekursor daripada sel darah merah itu tidak bisa membelah untuk menjadi sel darah merah, ya, sehingga menyebabkan sel darah merah itu menjadi tidak matang secara sempurna, ya. Nah, jika tidak diobati maka pernicious anemia ini bisa sangat berbahaya setelah 1-3 tahun. Pengobatan untuk pernicious anemia yaitu dengan memberikan terapi zat besi, ya. Kemudian juga memberikan vitamin B12, ya, yang diberikan secara parenteral, ya, karena permasalahannya tadi kalau kita makan secara oral maka vitamin B12 itu tidak bisa diserap, ya. Oke. Kemudian folat dan zat besi juga dimasukkan dalam terapi pernicious anemia, ya. Nah, karena diperlukan ketika tubuh ini mau memproduksi sel darah merah, maka diperlukan bukan hanya B12 tapi juga folat dan iron. Folat dan zat besi. Nah, itu pernicious anemia, ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain penyakit yaitu myasthenia gravis. Myasthenia gravis ini adalah sama, ya, penyakit autoimun yang mana antibodi menyerang acetylcholine reseptor, ya. Oke. Kita lihat dulu bagaimana cara bekerja acetylcholine, ya. Jadi acetylcholine ini bekerja untuk kontraksi otot, ya. Nah, jadi ini adalah sel saraf dan ini adalah otot, ya, sel-sel otot di sini. Nah, nanti adanya rangsangan menyebabkan acetylcholine ini akan dirilis oleh sel saraf, maka kemudian sel acetylcholine yang dihasilkan oleh sel ini akan berikatan dengan reseptor acetylcholine, ya, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, pada kejadian autoimun, ya, yang contohnya di sini adalah myasthenia gravis, ada antibodi yang berikatan dengan reseptor acetylcholine, sehingga acetylcholine yang ada di sini tidak lagi bisa berikatan dengan acetylcholine reseptor, sehingga efeknya tubuh kita itu mengalami permasalahan untuk kontraksi, ya. Oke. Nah, ini salah satu tampilan klinis, ya, dalam kondisi myasthenia gravis, ya, tidak mampu untuk membuka ini, tidak mampu untuk kontraksi, ya. Nah, jadi dapat menyerang ini, ya, rahang, kemudian lidah, kemudian juga kerongkongan, ya. Tidak diobati maka kelemahan ini bisa berkembang menjadi ke otot-otot yang lain, ya. Nah, kita kemudian juga pasien dapat respirasinya itu bisa bermasalah, ya, kalau misalnya tidak diobati.
Pengobatan daripada miastenia gravis itu tergantung daripada tingkat keparahannya. Ya, kalau dalam kondisi yang ringan, ya bisa diberikan kortikosteroid dan asetilkolinesterase inhibitor. Ya, jadi asetilkolinesterase ini berfungsi untuk memecah asetilkolin, ya, sehingga asetilkolin tidak terus-menerus ada. Ya. Nah, namun dalam kondisi penyakit miastenia gravis ini, kita hambatlah pemecahan asetilkolin itu, ya, dengan memberikan asetilkolinesterase inhibitor, ya, agar jumlah asetilkolin itu tetap cukup, ya, sehingga asetilkolin ini dapat berikatan dengan reseptor yang masih ada, yang tidak dirusak oleh antibodi. Ya. Kemudian dengan memberikan kortikosteroid, karena kortikosteroid ini dapat menurunkan kerja daripada sistem imun. Ya, tadi kita sudah mempelajari bahwasanya antibodi itu dapat menyerang reseptor. Ya, maka diberikan kortikosteroid yang berfungsi untuk menurunkan kerja daripada sistem imun. Ya. Oke. Kemudian dalam kasus yang parah atau yang sulit, imunosupressive agent seperti siklosporin digunakan. Jadi siklosporin ini juga fungsinya sama dengan kortikosteroid, itu dapat menurunkan respon imun. Nah, kemudian contoh yang lain adalah systemic lupus erythematosus. Ya. Nah, ini merupakan penyakit yang dapat menyerang berbagai organ. Ya. Nah, dia itu umumnya menyerang wanita dan anak-anak. Ya. Ciri-cirinya adalah inflamasi pada berbagai organ. Ya, hampir semua organ itu terlibat. Ya. Tetapi yang utamanya itu adalah sistem saraf pusat, kemudian sistem kemih, dan juga sistem pernapasan. Ya. Clinical manifestation-nya itu adalah artritis, glomerulonefritis, hemolytic anemia, dan neurologic disorder, dan kemerahan. Ya. Jadi ciri-cirinya itu yang umum itu adalah kemerahan di sekitar wajah ini. Nah, jadi SLE ini dicirikan dengan hilangnya toleransi terhadap diri sendiri yang disebabkan karena aktivasi sel B dan sel T. Ya, dan sel B dan sel T ini kemudian menyerang tubuh kita sendiri sehingga menyebabkan kondisi patologis. Ya. Bagaimana pengobatan daripada SLE? Ya, banyak pengobatannya, ya. Ini non-acetylated asalisilat dan glukokortikoid. Nah, ini digunakan untuk mengontrol inflamasinya. Ya, kemudian ada lagi obat-obat NSAID, ya, non-steroidal anti-inflammatory drugs, yang berfungsi untuk mengobati nyeri yang sampai menengah. Oke. Selanjutnya adalah diabetes tipe 1. Ya, diabetes tipe 1 merupakan salah satu penyakit autoimun. Ya. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh autoimun. Ya. Nah, penyakit diabetes ini maksudnya adalah kondisi di mana kadar gula darah itu tinggi dari normal. Ya. Nah, sebagai pengenalan bahwasanya organ pankreas, ya, itu berperanan dalam fungsi regulasi kadar gula darah. Ya, jadi pankreas itu dapat mengeluarkan berbagai jenis enzim, ya, baik enzim yang berfungsi untuk mencerna lipid dan juga mencerna karbohidrat, ya. Tapi juga pankreas ini juga menghasilkan endokrin, menghasilkan hormon endokrin, ya.
yang berfungsi untuk meregulasi gula ya dengan menghasilkan insulin, juga glukagon, dan juga somatostatin dan gastrin yang dihasilkan oleh sel yang berbeda. Nah, kita akan berfokus pada beta cells ini, yaitu cells yang menghasilkan insulin, yang mana fungsi insulin ini adalah untuk membuka sel sehingga gula bisa dimasukkan ke dalam sel, sehingga gula itu tidak banyak di dalam peredaran darah, ya, yang akhirnya menyebabkan darah itu menjadi kental. Kalau darah kental ini menyebabkan beratnya fungsi ginjal, sehingga ginjal itu bisa gagal, dan juga berat fungsi jantung, ya, karena dia harus memompa darah yang kental. Oke. Sudah. Nah, ciri awal daripada penyakit ini adalah adanya sel CD4 dan CD8 ya, yang masuk ke dalam pankreas, yang mana sel CD4 dan CD8 ini dapat menghancurkan daripada beta sel pankreas. Nah, penyakit autoimun ini yaitu diabetes ini umumnya terjadi pada anak-anak ya, onsetnya. Jadi faktor yang menstimulasi terjadinya diabetes ini, penyakit autoimun penyakit autoimun yang diabetes ini itu adalah virus ya, seperti CMV, Epstein-Barr virus, Coxsackie virus, Rubella virus, Mumps virus, Varicella zoster virus ya. Jadi virus ini contohnya CMV itu bisa merusak sel beta ya dengan cara mengeluarkan glutamat dekarboksilase 65 dari permukaan sel. Kemudian GAD65 ini kemudian berikatan dengan DQB1 susceptibility allele ya, jadi ada lagi alil yang jenis DQ beta 1 ya. Kemudian ya hasilnya ya dia akan mempresentasikan ya, maksudnya sel CD4-TH2 ini akan mengenal mereka, sehingga sel CD4-TH2 ini akan menstimulasi beta sel untuk menghasilkan antibodi, sehingga antibodi ini akan menyerang sel beta pankreas. Akibatnya sel beta pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin menjadi rusak ya, sehingga insulin itu tidak dihasilkan lagi. Kemudian treatment diabetes ya, treatment diabetes itu yang tipe 1 tadi harus diberikan insulin ya. Oke. Jadi treatmentnya juga tergantung daripada status medis daripada pasien ya. Bagaimana terkait dengan hipoglikemia, kemudian diabetik ketoasidosis ya. Nah, kemudian ada lagi penyakit rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis ini adalah penyakit kronis yang dicirikan dengan inflamasi pada joint ya, pada joint sendi ya, pada sendi. Ya. Nah, tapi inflamasi juga dapat terjadi pada jantung, kemudian paru-paru, kemudian hati, kemudian kulit ya, dan vaskulatur ya. Jadi onset daripada penyakit ini dapat terjadi di dekade kedua dari kehidupan seseorang ya. Biasanya itu terjadi pada dekade keempat, dan di antara dekade keempat dan dekade kelima hidup seseorang. Treatmentnya itu adalah dengan menggunakan DMARD, ya, disease modifying anti-rheumatic drugs, yang digunakan untuk menghambat kembalinya kerusakan pada sendi. Yang termasuk dengan DMARD
adalah methotrexate, azathioprin, hidroksikloroquine, sulfat, sulfasalazin, siklosporin, dan monoklonal antibody. Ini digunakan untuk menurunkan jumlah sel-sel yang autoreaktif, ya, atau menurunkan proliferasi daripada sel-sel yang autoreaktif, dan juga mengurangi inflamasi. Ya. Kemudian methotrexate, azathioprin, dan hidrokloroquine sulfat itu mempengaruhi sintesis DNA dan juga transkripsi DNA menjadi RNA. Ya. Nah, jadi kalau ini dihambat, ya ini RNA ini adalah pesan, ya dalam konteksnya ini adalah RNA yang berfungsi untuk sebagai kode untuk protein yang berfungsi untuk yang berfungsi di dalam sistem kekebalan tubuh. Ya. Sulfasalazin juga ini menghambat sintesis DNA. Kemudian kalau obat yang lain seperti siklosporin ini menghambat proliferasi daripada sel T. Ya. Oke, baik ya adik-adik sekalian, ya itu ya untuk pertemuan yang terkait dengan autoimun. Nah, jadi autoimun ini adalah di kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri, menimbulkan penyakit. Ya, autoimun ini dapat menyerang single organ atau berbagai organ. Ya, banyak contoh-contohnya tadi, ya seperti Graves' disease, kemudian diabetes, SLE, dan seterusnya. Ya, umumnya pengobatannya ini adalah dengan menggunakan obat-obat yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Dan juga tentunya ada obat-obat yang spesifik terhadap penyakit yang ada di autoimun ini. Baik, itu saja ya untuk autoimun. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Febrika, ini sudah diambil capture-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, jadi nanti saya minta tolong ya absennya dan berita acaranya ya. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk kali ini kita satu pertemuan dulu ya. Untuk minggu depan kita langsung 2 pertemuan ya. Oke, karena pertemuan yang selanjutnya itu pertemuan 2 dan 3 itu ada kaitannya, sehingga lebih bagus itu di satu kali ketemu aja kita bicarakan gitu. Bisa ya? Baik, Pak. Baik adik-adik, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.